Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Peter Ramadhani, NIM 2020202122 dari kelas PAI 224 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis SD, SMP, SMA. Baiklah, langsung saja. Materi pertemuan yang pertama membahas tentang Quran Surah Al-Fatihah, Surah Al-Falaq, Surah Al-Kafirun, dan Surah Al-Ma'un. Surah yang pertama, Surah Al-Fatihah, yang artinya pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun isi kandungan dari surah Al-Fatihah ini menjelaskan tentang sifat keutamaan Allah dan sebagai kabar gembira bagi manusia yang ingin selamat sehingga diberikan hidayah yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Alhamdulillah, surah Al-Fatihah adalah umul kitab atau induknya kitab. Karena Al-Fatihah ada 7 ayat, hadis riwayat Imam Tirmizi. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Fatihah ini, segala macam aktivitas kita awali dengan membaca basmalah. Dan setiap kita selesai dari pekerjaan sesuatu, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun isi kandungan surah Al-Falaq ini mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya. Hadis yang terkait dengan surah Al-Falaq ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai Uqbah, bacalah surah Al-Falaq setiap kamu ingin tidur dan bangun. Tidaklah seseorang bisa minta atau berlindung dengan seperti keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Falaq ini yaitu, yang pertama, jika meminta perlindungan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, menjauhi sifat hasad dan iri hati. Surah yang berikutnya surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Adapun isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini berisi penolakan tegas kepada bangsa kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun sesaat. Surah ini juga menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Adapun hadis yang terkait, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bacalah Quran surah Al-Kafirun ini, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya surah tersebut membebaskan diri dari kemusyrikan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Adapun perilaku terpuji yang mencerminkan surah Al-Kafirun ini, yang pertama, toleransi antar agama dalam beribadah, tetapi tidak dengan hal akidah. Yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan seseorang yang telah memiliki keyakinan sendiri. Yang keempat, saling peduli, tolong menolong dan berbagi terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang
terakhir yaitu kandungan surah Al-Ma'un. Yang surah Al-Ma'un ini bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Isi kandungan surah Al-Ma'un menjelaskan sebagian sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Sifatnya yaitu tidak mau mengasihi dan menolong anak yatim. Dan Allah menjelaskan, celakalah orang yang sholat namun ia lalai dalam sholatnya dan berbuat riya. Hadis yang terkait, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan tengahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4998. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Ma'un ini, yang pertama, membantu anak yatim dan memberi makan orang miskin. Yang kedua, menyegerakan sholat tepat waktu dan tidak melalaikannya. Yang ketiga, menghindari perbuatan riya. Dan yang keempat, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, materi pertemuan yang kedua membahas tentang surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan surah At-Tin. Yang pertama, surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad SAW bahwasanya Allah yang Maha Esa. Allahus samad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi kandungan dari surah Al-Ikhlas ini tentang penegasan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan tidak sesuatu yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga dinamakan surah Al-Asas karena mencakup pokok-pokok dalam agama. Hadis yang terkait, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Ikhlas yaitu kita yakin betul hanya kepada Allah SWT, tidak boleh berbuat syirik kepadanya, dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Adapun isi kandungan surah An-Nasr ini, surah An-Nasr menceritakan tentang kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathul Mekkah atau penaklukan kota Mekkah. Yang kedua, janji Allah akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mendakwakan Islam itu pasti akan terbukti. Yang ketiga, setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan mohon ampun kepada Allah SWT. Adapun perilaku yang mencerminkan surah An-Nasr ini, selalu berusaha dan tawakal kepada Allah atas segala sesuatu dan selalu berzikir dan beristighfar kepada Allah SWT. Berikutnya itu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Isi kandungan surah Al-Kautsar ini adalah Allah telah memberikan nikmat yang banyak pada Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan Nabi dan umatnya untuk sholat dan berkurban. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Kautsar ini, yang pertama, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tidak saling membenci antar satu sama lain. Yang ketiga, melaksanakan sholat dengan khusyuk dan hudu. Selanjutnya itu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Adapun isi kandungan dari surah Al-Fil ini, yang pertama, surah Al-Fil mengisahkan kehancuran pasukan Abraha, pasukan bergajah yang hendak menyerang Ka'bah. Yang kedua, surah ini memberi pelajaran pada kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sangat mudah bagi Allah menolong siapa yang dikehendakinya dan sangat mudah bagi Allah menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Al-Fil ini, yang pertama, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersikap tawadu atau rendah hati, tidak pernah merasa ujub, bangga diri. Dan berikutnya itu surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Adapun isi kandungan surah At-Tin ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sempurna, baik secara fisik maupun rohani. Tetapi manusia akan dijadikan makhluk yang sangat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh kepada Allah SWT. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Fil ini, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang kedua, menggunakan anggota tubuh untuk taat kepada Allah SWT dan menolong sesama muslim. Selanjutnya yaitu materi pertemuan yang ketiga membahas tentang surah Al-Mujadalah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33, dan surah An-Nisa ayat 8 dan 146. Yang pertama yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qilla lakum tafashahu fil majalisi fafsahu sahillahu lakum wa iza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul lima darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Isi kandungannya adalah pentingnya menuntut ilmu, karena orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta perilaku yang mencerminkan surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Yang pertama, bersikap sopan santun saat belajar dan selalu menghormati guru. Yang kedua, mau menuntut ilmu dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Surah yang kedua yaitu surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi nistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuz la tanfuzuna illa bisultan. Adapun isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 ini mengingatkan kita untuk bahwa kita tidak bisa menandingi kekuasaan Allah SWT, serta memotivasi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merasa hebat. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Ar-Rahman yaitu yang pertama, bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang kedua, senang membaca buku-buku. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Dan yang keempat, bersikap tawadu atau rendah hati atas kesuksesan yang kita raih. Berikutnya itu surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakini farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan bunyi surah An-Nisa ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa lasadu dinahum lillahi fa'ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'mina ajran azima. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 8, anjuran bersedekah dan selalu berkata baik pada siapapun. Sedangkan isi kandungan surah An-Nisa ayat 146 mengajarkan untuk selalu islah diri atau memperbaiki diri dan ikhlas dalam beramal, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan surah An-Nisa ayat 8 dan ayat 146 adalah: yang pertama, bertutur kata yang baik kepada siapapun. Yang kedua, selalu membantu sesama dan rajin untuk bersedekah. Yang ketiga, dalam beramal, berusaha untuk selalu ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan. Yang kelima, bertobat kepada Allah SWT dan berusaha untuk perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu materi yang keempat dengan menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 153, surah Ali Imran ayat 134, surah Al-Anfal ayat 27 dan surah Al-Ahqaf ayat 13. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Isi kandungannya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang beriman agar meminta pertolongan hanya kepadanya dengan sabar dan sholat. Dan perilaku yang mencerminkan surah Al-Baqarah ayat 153 ini adalah selalu sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghadapi ujian. Berikutnya itu isi kandungan surah Ali Imran ayat 134 yang menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa yaitu mudah mengelola emosi dan menahan amarahnya. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Ali Imran ayat 134 ini, yang pertama, menyisihkan harta kita untuk bersedekah. Yang kedua, berusaha untuk menahan amarah. Yang ketiga, bisa memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. Surah berikutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 27 yang isi kandungannya Allah melarang kaum muslimin dan kaum muslimah mengkhianati janji mereka. Dan perilaku yang mencerminkan surah Al-Anfal ini adalah: yang pertama, berusaha melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak berkata dusta. Yang ketiga, selalu menepati janji. Berikutnya itu surah Al-Ahqaf ayat 13 yang isi kandungannya adalah: jangan pernah merasa takut dengan tipu daya yang telah lalu, dan jangan merasa sedih dengan kecintaan yang telah lalu. Semua itu ada balasannya. Perilaku yang mencerminkan surah Al-Ahqaf ayat 13 ini adalah teguh pendirian, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Selanjutnya yaitu materi pertemuan yang kelima, membahas tentang Quran surah Al-Furqan ayat 63, Quran surah Al-Isra ayat 27, Quran surah An-Nahl ayat 114 dan Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang isi kandungan dari Al-Furqan ayat 63 ini, yang pertama, orang mukmin berjalan di muka bumi dengan sikap tawadhu dan tidak sombong. Yang kedua, orang mukmin selalu berzikrullah. Yang ketiga, orang mukmin wajib memiliki sifat tawadhu atau rendah hati dan harus menjauhi sikap ujub dan sikap sombong. Adapun perilaku yang mencerminkan surah Al-Furqan ayat 63 ini, yang pertama, menjadi pribadi yang tawadhu dan tidak sombong. Yang kedua, berkata baik pada siapapun itu. Yang ketiga, mahabbah atau menyayangi seluruh makhluk. Berikutnya itu Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innal mubazirina kanu ikhwanal syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang isi kandungannya yaitu yang pertama, larangan bersifat mubazir. Isi kandungan yang kedua yaitu orang mubazir adalah saudara setan. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang Quran surah Al-Isra ayat 27 ini, yang pertama, tidak bersikap boros. Yang kedua, hemat dalam menggunakan harta dan hemat menggunakan air. Yang ketiga, tidak menuruti bujukan hawa nafsu syaitan. Berikutnya itu Quran surah An-Nahl ayat 114, isi kandungannya. Yang pertama, Allah merintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, halal dan thayyibah. Yang kedua, Allah merintahkan untuk bersyukur kepadanya. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang Quran surah An-Nahl ayat 114 ini, yang pertama, makan dan minum yang halal dan baik, halal dan thayyibah. Yang kedua, menjauhi makanan yang Allah haramkan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Berikutnya itu Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Yang isi kandungannya, yang pertama, Allah SWT mengharamkan minum khamr, minuman keras, berjudi dan segala bentuk kemaksiatan. Yang kedua, seluruh orang yang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Yang ketiga, kunci agar dekat dengan Allah SWT salah satunya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang Quran surah Al-Maidah 90 sampai 91 ini, yang pertama, bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dan permusuhan antar sesama umat Islam. Yang keempat, jangan lalai dari zikrullah. Dan yang terakhir yaitu materi pertemuan yang keenam yang membahas tentang Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42, Quran surah Ali Imran ayat 134 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama yaitu Quran surah Az-Zumar ayat 53. Isi kandungannya yang pertama, jangan pernah berputus asa kepada Allah SWT, karena rahmat Allah SWT sangat luas. Yang kedua, Allah SWT akan mengampuni segala dosa kita selagi kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janji Allah SWT pada Nabi Adam AS. Berikutnya itu Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Hadis yang terkait dengan Quran surah An-Najm dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang artinya, sesungguhnya Nabi sujud ketika membaca Quran surah An-Najm. Maka orang-orang muslim, orang musyrik, mau dari golongan jin maupun manusia, ikut sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun isi kandungan surah Al-Imran 9 menjelaskan tentang bahwa Allah SWT menyuruh hambanya untuk berlaku lemah lembut. Berikutnya Allah SWT menyuruh hambanya bermusyawarah, mufakat, dan bertawakal kepada Allah SWT. Materi berikutnya tentang Quran surah Ali Imran 134. Isi kandungannya yaitu menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa, yaitu mudah mengelola emosinya, menahan amarah. Dan adapun perilaku yang mencerminkan tentang surah Ali Imran 134 ini, yang pertama, menyisihkan harta untuk bersedekah. Yang kedua, berusaha menahan amarah kita. Yang ketiga, dapat memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. Dan surah yang terakhir yaitu membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang isi kandungannya, Allah SWT menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kita saling mengenal. Derajat manusia yang paling mulia bukan dilihat dari pangkatnya atau hartanya, tetapi derajat yang tertinggi di sisi Allah SWT adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT.
Adapun isi kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini selanjutnya yaitu untuk selalu Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan pencerminan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, yang pertama yaitu kita untuk selalu menolong sesama saudara kaum muslimin, tidak menghiraukan dari mana ia, dari suku mana ia. Dan yang kedua yaitu selalu bertakwa kepada Allah SWT dan selalu menolong sesama saudara kaum muslimin dan kaum muslimah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.